Hai pecinta sugar glider. Nah guys, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sugar glider yang jatuh dari ketinggian guys. Bahaya nggak sih? Nah sebelum teman-teman menonton video ini nggak selesai, buat teman-teman yang belum subscribe dulu guys, karena subscribe itu gratis dan kalian akan menjadi orang yang pertama yang tahu video-video baru selanjutnya. Mari kita bahas. Yang pertama adalah penyebabnya guys. Mungkin teman-teman juga pernah mengalaminya. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan sugar glider ini jatuh dari ketinggian. Yang pertama, karena lepas dari kandang. Nah, biasanya sugar glider yang belum bisa dikatakan belum bonding atau belum jinak total. Ketika kandangnya terbuka, tahu-tahu dia lari dan kalian susah nangkapnya. Naik ke ke batang pohon ataupun ya kayak saya kemarin itu. Ya ke batang pohon atau ke lemari yang tinggi, dan ketika kita mau pegang dia lompat dan jatuh. Itu satu penyebabnya guys. Dia lompat jatuh dari ketinggian. Itu penyebabnya. Lalu penyebab yang kedua yaitu karena sugar glider baru belajar lompat. Nah, baru belajar lompat kalian ajak jump to owner. Mungkin kan sugar glider biasanya nih baru pertama kali lompatannya nggak jauh guys. Berbeda dengan sugar glider di alam liar. Jika sugar glider di alam liar itu kan jarang sekali kita menemuinya di bawah-bawah, karena dia memang pada saat kecil atau bisa dikatakan masa-masa joy-nya dia tuh sudah berlatih guys, berlatih untuk survive, untuk bertahan hidup di alam liar, termasuk untuk glide dari pohon satu ke pohon yang lain itu sudah belajar. Beda halnya dengan sugar glider yang ada di kandang, harus latihan dulu untuk lompat agak jauh gitu loh guys. Jadi ketika kalian mengajaknya bermain, jangan langsung kalian ajak latihan jump to owner dari jarak yang jauh. Kasihan kalau jatuh sampai ke lantai gitu nanti bunyi gitu, kasihan sekali guys. Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kalian paksa latihan jump to owner, kalian lempar-lempar seperti ini, alhasil dia salah sasaran untuk mendarat dan jatuh ke tanah ataupun ke lantai, yang mengakibatkan ya dia jatuh gitu dari ketinggian gitu guys. Jadi ada 3 penyebab ini yang harus teman-teman waspadai guys, jangan sampai hal ini terjadi pada sugar glider kalian. Nah selanjutnya apa sih dampak pada saat sugar glider kita jatuh dari ketinggian? Biasanya yang pertama nih dampaknya, ya dampak yang paling ringan ini, biasanya sugar glider itu kayak freezing gitu loh guys, kayak dia berhenti beberapa detik gitu. Ya kalau kita jatuh dari pohon itu kan nggak langsung bangun atau gimana, merasakan dulu sakitnya. Mungkin sugar glider juga seperti itu, karena beberapa kali saya juga pernah ngalamin juga sugar glider saya jatuh. Ada beberapa sugar glider yang belum bonding juga guys. Jadi saya juga punya beberapa sugar glider yang belum bonding, dan ketika saya ajak main, saya ajak latihan, dia lari-lari dan jatuh gitu guys, jatuh ke lantai. Dampak yang pertama ini dia kayak freezing guys. Freezing yang saya maksud ini ya berhenti sejenak gitu, berhenti, entah dia kesakitan atau gimana. Ini dampak yang pertama, dan ini perlu teman-teman awasi. Nah dampak selanjutnya seperti apa? Kalau nggak apa-apa ya mudah-mudahan aja nggak apa-apa guys, jangan sampai ke dampak-dampak yang selanjutnya ini. Lalu dampak yang kedua, saya juga pernah diberitahu ada seseorang yang curhat ke saya, sugar glidernya semenjak jatuh dari ketinggian itu sering kejang-kejang gitu. Kenapa ya mas ya? Saya juga kurang begitu tahu guys mengapa kok bisa kejang-kejang. Namun secara logika, sugar glider yang jatuh dari ketinggian itu kan ya sudah pasti sakit gitu loh guys. Jikapun ada yang sampai kejang-kejang, itu pasti ada yang sakit dan menjadi kendala pada sugar glider tersebut. Bisa jadi organ tubuhnya yang memang luka di dalam gitu guys, seperti ya syarafnya kurang pas ataupun kurang apa gitu guys, yang menyebabkan sugar glider itu sering kejang-kejang. Itu pernah saya dengarkan curhatnya dari seseorang, dan teman-teman harus hati-hati guys. Lalu dampak yang ketiga yaitu kematian pada sugar glider guys. Jangan sampai ketika kalian ajak main, kalian lempar gitu yang tujuannya untuk
apa ya, untuk melatihnya jump to owner malah menjadi musibah buat sugar glider kalian. Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian. Nah, meskipun belum ada informasi yang jatuh langsung mati sugar glidernya itu guys, tapi kita tetap harus hati-hati karena pernah ada juga jatuh bukan langsung mati tapi disambar kucing. Kucing garong lagi. Aduh, kasihan. Nah, jadi buat teman-teman saran saya ketika teman-teman memiliki sugar glider yang baru atau baru mengadopsinya, teman-teman pernah melihat video saya melatih jump to owner. Nah, jadi ketika kalian melatih sugar glider kalian untuk jump to owner gitu guys, biar keren, sugar glidernya bisa datang ke diri kita ketika kita panggil gitu. Itu harus tahu jaraknya dulu guys. Jangan kalian kasih jarak tahu-tahu 2 meter, 3 meter gitu, jangan. Ya, kita biasakan dulu dia jump to owner dengan dari jaraknya yang dekat, setengah meter, mungkin setengah meter terus. Jika sudah terbiasa tambah jaraknya, jika sudah terbiasa tambah jaraknya, dan disesuaikan. Kalau memang sudah panjang jangan kalian sampai apa ya, lempar sampai 10 meter gitu, jangan guys, jangan, kasihan ya. Harus disesuaikan juga. Jadi harus hati-hati, prosesnya seperti itu ketika kita ingin melatih jump to owner. Jarak harus kita atur sedemikian rupa. Harus ada stepnya. Step pertama, step kedua, ketiga. Dan jangan langsung jauh gitu guys. Oke, demikian pemaparan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Intinya ketika kalian punya sugar glider harus dijaga baik-baik, terutama sugar glider kalian yang belum jinak guys. Jangan diajak main keluar dulu jika belum bonding. Interaksi di dalam kandang agar terbiasa, selanjutnya boleh di luar kandang. That's all for today, see you next time, dan salam pecinta sugar glider.